Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Kontak tembak antara kelompok separatis dengan polisi di Bandara Bilogai, Sugapa, Intan Jaya. Termakan isu hoaks, sekelompok warga di Yalimo serang Polsek Elelim. Ditahan polisi Papua Nugini selama 9 bulan, 14 nelayan akhirnya dipulangkan ke Merauke. Empat belas nelayan asal Merauke ditangkap polisi negara Papua Nugini saat mencari ikan di wilayah PNG Januari lalu. Setelah disidangkan di Papua Nugini pada Maret lalu, ke-14 nelayan ini tak bisa kembali ke Merauke karena terdampak penutupan bandara dan pelabuhan akibat pandemi COVID-19. Bupati Merauke, Freddy Gebse, akhirnya menjemput 14 nelayan itu setelah 9 bulan berada di Papua Nugini. Menggunakan kapal sabuk Nusantara, 14 nelayan yang tiba di Merauke mengaku senang bisa pulang ke rumah. PNG ini? Hampir 9 bulan. Hampir 9 bulan. Waktu itu berangkat dengan kapal apa ke sini, ke sana? Kapal jaring. Kapal jaring ya. Terus di sana ditangkap di mana? Di wilayah PNG. Wilayah PNG ya. Terus perlakuan tentara sana bagaimana? Sudah? Ya, masuk bus. Baik. Masuk bus. Hah? Yang ditangkap polisi. Apa? Yang ditangkap bukan tentara, polisi. Polisi, tapi bagus perlakuannya selama di sana? Ya, ada yang baik, ada yang... Oh, begitu. Penjaring, Pak? Ya. Ditangkap sudah berapa lama di sana? Ya, nanti saya... Hah? Dari Januari. Dari Januari. Bagaimana perlakuan tentara PNJ di sana, polisi PNJ? Ini menjadi bagian penting integral yang tidak terpisahkan supaya setiap warga negara Indonesia patuh dan taat terhadap aturan yang diterapkan. Ini tidak lagi menjadi bahan atau dilelucon atau menjadi hal yang biasa dan bisa dilakukan. Tetapi ini terakhir. Sebagai pemerintah mengingatkan ini terakhir dan tidak boleh lagi ada seperti hal-hal ini. Paham? Paham? Semuanya harus mengerti. Karena ini hal menyangkut dengan kewibawaan negara, martabat negara, identitas negara. Nelayan diminta memperhatikan batas wilayah negara saat mencari ikan di laut. Satu warga negara itu Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pasti ada karantina. Mencegah penyebaran COVID-19, polisi terus menertibkan pengendara yang tidak pakai masker. Dalam razia yang digelar selama 2 jam di Jalan Yosudarso, Manokwari, polisi menemukan 145 pengendara melanggar protokol kesehatan. Pengendara yang bandel hanya diberi peringatan keras dan dipakaikan masker. Atau 2 minggu terakhir ini, penyebaran COVID mengalami 63% peningkatan kasusnya. Itu artinya apa? Ini sedang membuktikan bahwa kesadaran menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan masih saja terjadi di Kota Manokwari. Karena sampai hari ini kita belum mendapatkan obat yang paten dalam menyembuhkan COVID-19. Masih mau untuk aktivitas masyarakat itu berlangsung, ya, itu berarti harus taat. Sebab kalau tidak taat, kemudian muncul lagi klaster-klaster. Nah, sudah barang tentu pemerintah ambil langkah yang sedikit serius dalam hal ini, ya, mengatur jam aktivitas. Nah, kalau sampai ini terjadi, berarti kan justru masyarakat sendiri yang rugi untuk mencari nafkah dan lain-lain. Maka kalau hari ini pemerintah masih memberikan ruang untuk masyarakat berlalu lalang, ya, mencari nafkah, ya, itu berarti tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau kita melihat sekarang di jalan-jalan, kayaknya masyarakat semakin sadar, ya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan masker dibanding yang tidak menggunakan masker. Ya. Kita akan berupaya terus untuk meningkatkan kesadaran.
Ya, kalau kita lihat sudah banyak yang pakai masker daripada yang tidak. Ya, harapan kita ke depan masyarakat tambah sadar. Selain menertibkan pengendara, polisi juga memberikan himbauan agar pengendara dan warga terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin saat beraktivitas di luar rumah. Data per 27 September, kasus COVID-19 di Papua Barat berjumlah 1.951 kasus. Dinyatakan sembuh sebanyak 1.056 orang dan pasien dirawat berjumlah 866 orang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kampanye damai pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke tahun 2020 kita mulai secara resmi. KPU Merauke menggelar deklarasi Pilkada Damai dan Pilkada Sehat untuk mengingatkan paslon berkampanye sesuai aturan KPU. Tiga paslon bupati dan wakil bupati Merauke berjanji tidak akan melanggar protokol kesehatan saat berkampanye. Ketua KPU Merauke mengatakan jika ada paslon yang melanggar protokol kesehatan akan langsung ditindak polisi dan Bawaslu. Di tengah pandemi COVID-19 bahwa pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum ditiadakan, sehingga bentuk atau metode kampanye lebih kepada pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, serta pemanfaatan media dalam jaringan. Sementara itu, Kapolres Merauke meminta pada seluruh paslon tidak mengumpulkan pendukung melewati batas yang dianjurkan KPU. Saya harapkan kepada calon bupati dan wakil bupati, kepada para tim sukses, dan kepada seluruh masyarakat, janganlah kita mengorbankan persaudaraan yang selama ini sudah terjalin dengan baik hanya gara-gara memiliki pilihan yang berbeda-beda. Yang kedua, kita sudah memiliki aturan, KPU melalui per-KPU-nya sudah jelas mengatur terkait dengan kampanye yang akan segera diselenggarakan. Kapolri dalam hal ini juga sudah mengeluarkan maklumat Kapolri terkait kampanye dalam masa pandemi COVID. Bahkan Bupati Merauke juga sudah mengeluarkan peraturan Bupati terkait dengan penanganan COVID-19. Mari kita beri tepuk tangan. Tiga paslon tersebut akan berkampanye mulai hari ini hingga 5 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puskesmas Kelapa Lima Merauke menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin bagi pasien yang datang berobat. Pasien yang datang wajib gunakan masker dan cuci tangan, serta diukur suhu tubuh sebelum masuk ke dalam puskesmas. Kepala Puskesmas Kelapa Lima Merauke, Agatha Putuna Nembun, mengatakan sejak pandemi COVID-19, jumlah pasien yang datang berobat menurun drastis. Kami seperti biasa, jam kerja juga seperti biasa, masuk jam 8, pulang jam 14.30. Dari hari Senin sampai Kamis, Jumat sampai Sabtu itu jam 14.20. Begitu. Jadi sama saja seperti jam-jam pelayanan sebelum Covid. Oh gitu. Begitu. Apa yang sedikit mungkin berkurang dengan pelayanan selama pandemi ini, Bu, di puskesmas ini? Selama masa Covid ini kan penerapannya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, sebelum Covid ya. Kalau yang COVID ini kan semua yang datang berkunjung ke Puskesmas Kelapa Lima, pelanggan Puskesmas Kelapa Lima, tetap harus wajib mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Jadi datang wajib pakai masker, cuci tangan, duduk pakai jarak sesuai dengan puskesmas yang sudah punya aturan di situ. Jadi tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalau
pengunjungnya ya. Iya, pengunjung ya. Pengunjungnya kalau kami lihat di masa pandemi ini justru berkurang. Oh, berkurang. Iya, berkurang. Berkurang gitu ya. Jadi penerapannya tetap seperti itu Bu ya. Biasa, Gitu. iya. Kalau Sejak pandemi COVID-19, di puskesmas ini baru ditemukan satu pasien yang merupakan pelaku perjalanan dari Jayapura ke Merauke positif COVID-19. Data per 27 September, kasus COVID-19 di Merauke berjumlah 82 kasus, 13 pasien dirawat, dan 69 pasien lainnya dinyatakan sembuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata saya Yuni Rubaran bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.